Pemirsa, setelah sebelumnya dinyatakan padam pada Senin sore kebakaran hutan dan lahan di kawasan Lembah Dingkli, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS kembali terjadi pada Selasa pagi. Petugas dan relawan diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kobaran api terlihat dari sejumlah titik dan dengan cepat menjalar ke area padang savana serta semak belukar yang kering akibat musim kemarau. Kobaran api kembali muncul diduga berasal dari bara yang masih tersisa di dalam lapisan tanah dan akar tanaman, serta tiupan angin kencang yang melanda di kawasan tersebut. Puluhan petugas gabungan dibantu masyarakat sekitar langsung melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas ke kawasan lain. Pemadaman dilakukan dengan membuat sekat bakar serta menyemprotkan air ke titik-titik yang masih menyala. Untuk mempercepat penanganan, 3 helikopter waterbombing kembali dikerahkan yang secara bergantian menyiramkan ribuan liter air ke area yang sulit untuk dijangkau oleh petugas. Pemirsa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menyebut terdapat 3 kendala utama dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo. Di antaranya medan yang terjal, keterbatasan sumber air, hingga cuaca yang belum mendukung. Aparat gabungan dan warga pun terus berupaya untuk mempercepat pemadaman api agar tidak meluas ke wilayah lain. Medan jelas kan kalau kita lihat, rekan-rekan media lihat itu apinya ada di ketinggian. Sudutnya sampai 80 derajat. Jadi pasukan darat kan tidak bisa naik sampai ke atas. Ini juga menyangkut keselamatan jiwa. Yang kedua, sumber airnya tidak banyak. Jadi hanya yang bisa diambil di Ranu Pane. Ya itu, kendalanya itu. Yang ketiga ya kalau yang cuaca saja. Cuaca yang ketiga adalah tidak bisa segera didatangkan hujan untuk OMC. Nah, penjelasan dari BMKG, ada potensi awan hujan tanggal 14 sampai 16 Agustus katanya, atau tanggal 18 ya. Ini kita kalau memang betul-betul ada, nanti kita akan lakukan operasi modifikasi cuaca untuk supaya datang hujan. Kalau hujan, tentu saja lebih efektif dan lebih efisien. Cukup? Luas lahan saat ini Pak? Yang cukup, Pak. cukup. Yang terdampak berapa Pak? Luas lahan yang terdampak hari ini 889 hektar. Ya. Itu di 4 wilayah Pak ya? Maksudnya di 4 wilayah, ya di semua yang kebakaran di Probolinggo, Lumajang, Malang, Pasuruan. Cukup? Ya, oke, makasih. Pemirsa, titik kebakaran hutan dan lahan di kawasan Lembah Dingkli Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur kembali muncul. Hal ini menyebabkan kebakaran kembali terjadi di kawasan tersebut. Untuk informasi selengkapnya kita telah bergabung dengan jurnalis Metro TV Mahmud Fauzi dari Probolinggo, Jawa Timur. Mahmud, bagaimana jalannya proses pemadaman dan juga kapan proses pemadaman ini ditargetkan akan selesai? Baik, selamat sore Vera. Memasuki hari ke-9 kebakaran di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Hingga sore ini ratusan petugas gabungan baik dari TNI, Polri dan juga BNPB serta masyarakat sekitar ini masih terus melakukan pemadaman kebakaran di 2 titik yang saat ini masih terpantau ada api aktif. Sementara itu data dari BNPB hingga saat ini luasan lahar di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang terbakar ini sudah mencapai lebih dari 899 hektar. Dari pantauan yang kita lakukan hingga sekitar pukul 16.00 saat ini, ratusan petugas gabungan ini masih terus melakukan pemadaman kebakaran di 2 titik yang saat ini masih terjadi, yakni di titik Lembah Dingkli yang terletak di Kecamatan Wonokitri, Kabupaten Pasuruan, dan juga titik api di area P30 yang terletak di kawasan Probolinggo, Jawa Timur. Namun meskipun saat ini masih ada 2 titik, namun jika dibandingkan dengan beberapa saat lalu,
kondisi ini jauh lebih bisa dibilang lebih bisa dikondisikan karena pada beberapa hari lalu tercatat ada 32 titik kebakaran di seluruh area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan saat ini 30 titik sudah berhasil dipadamkan dan 2 titik saat ini sedang proses pemadaman. Pemadaman yang dilakukan di area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu menggunakan 2 skema. Yang pertama pemadaman dengan skema jalur darat dan juga pemadaman dengan skema jalur udara. Untuk pemadaman skema jalur darat, ratusan petugas gabungan ini berbekal berbagai alat pemadam kebakaran konvensional seperti gebyok ataupun alat pemukul api dan juga semprotan air yang berasal dari beberapa mobil tangki milik Dinas Pemadam Kebakaran saat ini masih terus melakukan pemadaman dan juga pembasahan di area-area yang saat ini masih terbakar. Kenapa harus dilakukan pendinginan ataupun pembasahan? Karena kemarin area kebakaran di kawasan Dingklik sebenarnya sudah padam pada pukul 5 sore, namun api kembali muncul pada dini hari, sehingga saat ini petugas terus melakukan pembasahan. Selain itu, untuk upaya pemadaman menggunakan skema jalur udara, hari ini ada sebanyak 3 helikopter yang dikerahkan untuk melakukan waterbombing. Helikopter tersebut diarahnya adalah helikopter jenis Super Puma yang setiap kali melakukan sortie ini mampu mengangkut 4.000 air. Lalu ada juga 2 helikopter jenis Airbus yang setiap pemadamannya mampu mengangkut 1.000 liter air. Dari total pemadaman melalui jalur udara, saat ini sudah ada sebanyak 36.000 air yang disiramkan ke beberapa area di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Untuk pemadaman saat ini memang ada beberapa kendala, baik pemadaman melalui jalur darat maupun jalur udara. Untuk pemadaman melalui jalur darat, kendalanya adalah beberapa area kebakaran ini berada di tebing-tebing yang memiliki kemiringan hingga 80 derajat, sehingga petugas gabungan tidak bisa melakukan pemadaman secara manual. Sementara itu, untuk pemadaman melalui jalur udara, beberapa kendala yang dialami. Yang pertama adalah sumber air yang ini cukup jauh, yakni di Ranukumbolo dan juga Ranupane. Selain itu, kondisi cuaca di sekitar area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru itu sering berkabut. Bahkan kemarin siang, upaya pemadaman melalui jalur udara ini harus dihentikan pada pukul 13.00 karena jarak pandang yang terbatas, yakni hanya sekitar 600 meter. Siang tadi, Menko PMK Pratikno dan juga Kepala BNPB Suwaryanto juga melakukan peninjauan proses pemadaman kebakaran yang ada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menko PMK dan juga Kepala BNPB memastikan proses pemadaman ini berjalan maksimal. Menko PMK dan Kepala BNPB tadi menjelaskan ditargetkan seluruh proses pemadaman di area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini bisa diselesaikan paling lama pada hari Jumat mendatang. Untuk sementara, demikian laporan dari Probolinggo, Jawa Timur. Kembali ke studio, Vera. Baik, terima kasih Mahmud Fauzi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.